Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 12. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sumber hukum Islam yang muttafaq. Kemarin sudah kita sampaikan, kita bahas bahwa sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati ulama itu ada empat, ada Al-Quran, ada hadis, yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan apa saja hukum tentang ijma dan kias. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang ijma. Secara bahasa, ijma itu artinya sepakat. Jadi sepakat, keseluruhan orang itu sepakat. Itu namanya ijma. Kemudian secara istilah bahwa pengertian ijma itu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum. Ingat, yang disebut dengan mujtahid itu adalah ulama yang menetapkan hukum. Itu disebut dengan mujtahid. Nah, hukum apa dalam persepsi fikih, maka yang disebut dengan mujtahid itu adalah ulama yang menetapkan hukum fikih. Maka pengertiannya ijma itu adalah kesepakatan beberapa ulama-ulama fikih dalam menetapkan suatu hukum. Hukum fikih apapun itu adalah disebut dengan ijma jikalau ada kesepakatan para mujtahid. Nah, kemudian dasar ijma sendiri itu di Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 disebutkan bahwasanya di situ barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburu-buru tempat kembali. Ini dasar bahwasanya ijma itu adalah setelah adanya Al-Quran, adanya hadis, maka dasar yang diambil oleh ulama-ulama adalah ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid. Kemudian rukun dan syarat ijma. Nah, rukun daripada ijma sendiri itu yang pertama adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Jikalau ada beberapa ulama dalam menentukan sebuah hukum kok ada yang tidak sepakat, maka itu tidak menjadi ijma. Maka jika tidak ada kesepakatan maka bukan termasuk ijma. Artinya misalkan dalam ulama fikih kita itu yang bermustahid itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali. Keempat imam tersebut terkenal dengan imam mustahid fikih yang menentukan hukum fikih. Maka yang disebut dengan ijma itu adalah ketika rukun ijma itu ketika empat imam ini, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat terhadap sebuah hukum, maka itu disebut dengan ijma. Misalkan zina, seluruh empat ulama ini sepakat bahwa zina itu hukumnya haram, maka itu disebut dengan ijma. Rukun daripada ijma adalah seluruh ulama sepakat. Kemudian kita lanjutkan tentang syarat-syarat daripada ijma. Syarat-syarat diterimanya ijma, kesepakatan para ulama itu, yang pertama adalah menjauhi hal-hal yang bid'ah. Jadi seseorang yang mujtahid, yang menentukan sebuah hukum itu, dia harus meninggalkan yang namanya bid'ah. Tidak boleh. Bid'ah itu sesuatu yang membuat-buat syariat yang baru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Misalkan sholat itu kan sudah jelas. Sholat 5 waktu itu sudah jelas. Nah, maka dia membuat-buat jumlah rakaat sholat misalkan. Atau dia membuat-buat sholat yang tidak ada dasar atau tuntunannya dalam Al-Quran atau syariat. Misalkan yang terjadi di masyarakat kita itu ada yang namanya sholat Rebu Wekasan. Maka ketika seorang mustahid yang menentukan hukum itu kok membuat-buat bahwa oh sholat Rebu Wekasan itu boleh, maka dia tertolak ijma'nya karena dia termasuk bid'ah. Kemudian yang kedua, bersandar pada hukum syariat. Jelas yang diambil nanti dasarnya adalah hukum syariat. Apa itu?
dalil dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang ketiga, kesepakatan dilahirkan secara tegas. Artinya, misalkan dalam menentukan sebuah hukum, keempat ulama mujtahid tadi, misalkan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu sepakat suatu hukum, maka hukum itu tegas. Oh ini boleh, oh ini haram, oh ini halal, oh ini mubah, harus tegas. Tidak boleh yang namanya bimbang atau ragu-ragu. Kemudian yang berikutnya, dalam jumlah banyak. Jadi yang menetapkan hukum itu tidak hanya satu orang. Ijma itu lebih dari dua orang. Sepakat itu disebut dengan syarat daripada ijma. Kemudian yang berikutnya, seluruh mujtahid menyetujui hukum. Tidak ada yang bertentangan tentang hukum tadi. Contoh tadi, misalkan ada orang yang zina, maka seluruh mujtahid sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Nah, ada mustahid, ada sebuah hukum misalkan mencuri itu hukumnya haram. Maka seluruh ulama mustahid sepakat bahwa mencuri itu hukumnya haram. Tidak ada yang membuat dasar bahwa mencuri itu hukumnya halal. Boleh, itu tidak ada. Nah, itu namanya seluruh mustahid sepakat atau menyetujui sebuah hukum. Kemudian yang terakhir, mustahid berasal dari berbagai daerah Islam. Artinya tidak hanya terkhusus pada satu daerah saja. Jadi beberapa imam mustahid itu berasal dari beberapa daerah Islam, kemudian menentukan sebuah hukum, bermusyawarah, maka terjadilah yang namanya ijma. Kemudian kita lanjutkan macam-macam daripada ijma. Yang pertama disebut dengan ijma shori, yaitu kesepakatan bersama secara jelas. Shori itu artinya jelas, ijma itu artinya sepakat. Nah, ijma shori itu adalah kesepakatan bersama yang ditentukan secara jelas. Oh, ini jelas haram. Oh, ini jelas halal. Oh, ini jelas mubah dan lain sebagainya. Maka itu disebut dengan ijma shori. Kemudian yang kedua, ada ijma sukuti. Ijma sukuti itu adalah ijma di mana para ulama itu diam, tidak menyampaikan pendapat. Misalkan ada beberapa ulama itu yang ketika mereka menyampaikan sebuah hukum, membahas kajian sebuah hukum, ada salah satu dari imam mujtahid itu yang menyampaikan hukum. Akan tetapi ulama-ulama yang lain itu diam. Nah, diam tidak menyampaikan pendapatnya. Maka bagaimana hukumnya ini tetap bisa dipakai. Karena apa? Logikanya orang yang musyawarah, ya kan? Orang musyawarah itu tidak semua orang itu usul. Kalau hanya satu atau dua orang yang sudah usul atau menentukan pendapatnya, kemudian yang lain itu diam, berarti itu bisa disepakati bersama. Tidak ada yang menentang meskipun yang lain itu diam. Nah, sama halnya dengan ijma sukuti, meskipun hanya satu atau dua ulama saja yang menyampaikan sebuah hukum, akan tetapi yang lain itu diam, maka itu pun juga termasuk daripada ijma atau kesepakatan. Yang berikutnya ada ijma qot'i. Ijma qot'i itu ijma yang sudah dipastikan kebenarannya. Jelas, oh ini sudah benar, oh ini halal, oh ini haram, jelas sudah disepakati oleh ulama. Itu namanya ijma qot'i. Kemudian yang terakhir ijma dhoni. Ijma dhoni itu ijma yang masih bersifat dugaan, oh dugaan. Nah, ijma dhoni ini biasanya tergantung daripada apa? Tidak ada dasar dalil dalam Al-Quran atau hadis terhadap suatu peristiwa atau masalah sehingga itu hanya bersifatnya praduga saja. Nah, itu disebut dengan ijma dhoni. Kemudian kita bahas yang berikutnya yaitu di pembahasan kias. Pengertian daripada kias secara bahasa, kias itu adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu disebut dengan kias. Nah, secara istilah kias itu menyamakan atau menghubungkan hukum yang sudah ada dasarnya dengan sesuatu yang belum ada dasarnya karena persamaan ilat. Ilat itu adalah persamaan problematika, persamaan masalah, dan lain-lain. Itu disebut dengan ilat. Nah, kias itu artinya seorang ulama itu mengkiaskan sesuatu yang belum ada dasarnya dengan sesuatu yang sudah ada. Misalkan kasus narkoba. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan atau dalam hadis disebutkan tentang dalil
haramnya narkoba. Karena di Al-Quran ataupun di hadis di zaman dulu tidak ada yang namanya narkoba. Yang ada hanya khomer. Maka kemudian oleh ulama disepakati bahwa dikiaskan. Narkoba itu hukumnya dikiaskan dengan khomer. Jikalau khomer itu hukumnya haram karena persamaan ilat tadi, sama-sama memabukkan, sama-sama menyebabkan orang itu kecanduan, maka hukumnya narkoba dikiaskan sama dengan hukumnya khomer atau minuman keras. Itu disebut dengan kias. Nah, kita lanjutkan dalil daripada kias, itu surat An-Nisa ayat 59. Jelas nanti bahwa kias pun bisa dibuat dalil atau dasar dalam menentukan sebuah hukum. Kemudian rukunnya kias. Kias itu akan diterima jika memenuhi sebuah rukun. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu itu artinya persoalan yang sudah ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua ada al-far'u, yaitu persoalan yang belum ada dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga al-hukmu, yaitu hukum yang sudah ada. Yang keempat adalah al-ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai. Contoh, mana yang disebut dengan al-aslu? Misalkan ada suatu contoh homer. Homer dengan narkoba tadi. Maka mana yang disebut dengan al-aslu? Al-aslu adalah persoalan yang sudah ada. Ya berarti homer. Contohnya al-aslu adalah homer. Al-far'u yang mana? Al-far'u itu sesuatu yang belum ada dasarnya. Berarti yang mau dikias. Apa itu? Berarti narkoba. Nah, al-hukmu berarti hukum yang sudah ada. Maka kita lihat, misalkan homer hukumnya apa? Haram. Nah, haram. Nah, maka kemudian yang terakhir al-ilat. Ilat itu sifat atau keadaan yang dijumpai. Sama nggak ini antara homer dengan narkoba? Nah, kalau homer dengan narkoba itu ilatnya sama-sama memabukkan, sama-sama kecanduan, sama-sama membuat pelakunya itu melakukan hal-hal yang nanti dilarang oleh syariat Islam, maka itu ilatnya sama. Ketika ilatnya sama, maka hukumnya akan menjadi sama. Jikalau khomer itu hukumnya haram, maka narkoba pun juga hukumnya haram. Itu cara menentukan kias, mengkias sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan syarat-syaratnya al-aslu. Disebut al-aslu tadi, ya. Itu caranya apa? Yang pertama, hukum al-aslu hendaknya hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil kias atau ijma tidak dapat menjadi al-aslu bagi kias. Jadi al-aslu itu termasuk syariat amaliyah. Jadi jelas. Misalkan tadi homer misalkan ya, atau apapun nanti. Nah, itu tersebut dengan al-aslu. Kemudian yang kedua, hukum al-aslu hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal. Karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal. Dan adanya ilat itu pada far'u. Jadi al-aslu tadi itu ilatnya, alasannya itu dimengerti. Apa alasannya? Oh, karena homer. Homer itu karena memabukkan. Nah, itu namanya ilatnya. Harus dimengerti. Kemudian yang ketiga, hukum al-aslu itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Suatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila satu, ilat tidak tergambar adanya pada selain asal, tidak ada ilatnya. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja. Artinya khomer ini kan umum. Nah, itu berarti masih bisa dikias. Maka kalau yang khusus tidak boleh. Misalkan ada perlakuan khusus tentang zina. Yang disebut dengan zina itu kan berhubungan suami istri, yang berhubungan suami istri laki-laki perempuan yang itu di luar pernikahan, itu disebut dengan zina. Jadi dia berhubungan, maka tidak bisa dikiaskan tentang pacaran. Nah, kalau tidak melakukan hubungan biologis, maka itu tidak bisa disamakan dengan zina. Hanya mendekati zina, tapi itu tidak zina. Hanya pegangan tangan misalkan ya, hanya jalan-jalan berdua, itu tidak masuk ke dalam zina. Nah, maka
Ini salah satu syarat daripada al-asl. Kemudian yang kedua, syarat al-far'u. Al-far'u itu pada al-far'u, ini al-far'u ya, bukan al-far'un. Al-far'u terdapat ilat yang ada pada al-asl. Jadi ilatnya sama antara al-far'u dengan al-asl tadi. Misalkan narkoba, oh itu ilatnya sama, alasannya sama dengan khamr. Kemudian yang kedua, jangan lebih dahulu ada al-far'u daripada al-asl, tidak boleh. Contoh misalkan mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat, itu kan nggak boleh dengan ilat sama-sama ibadah. Nah, karena apa? Karena pada wudhu itu lebih dahulu disyariatkan dibandingkan dengan tayamum. Karena itu mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah tidak tepat. Nggak boleh, gitu loh. Wudhu kok dikiaskan dengan tayamum, harusnya tayamum dikiaskan dengan wudhu. Karena apa? Wudhu dulu, hukumnya kan ada wudhu dulu, baru kemudian tayamum. Jika tidak ada air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Nggak kemudian serta-merta kemudian tayamum dulu, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, hukum yang dialihkan kepada al-far'u harus sama dengan hukum asal. Hukumnya apa? Kalau kita mau mengkiaskan asal itu adalah haram, maka al-far'u juga harus haram. Nggak boleh narkoba itu homer itu haram, kemudian narkoba itu misalkan mubah atau makruh, nggak boleh. Karena hukumnya harus sama antara al-asal dengan al-far'u. Kemudian yang terakhir, pada al-far'u tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat al-asal. Harus sama, tidak ada yang lebih haram atau yang lebih halal, tidak ada. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat ilat. Ilat tadi kan alasan tadi. Yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang dohir. Yang dimaksud dengan dohir itu adalah apa? Dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Artinya sifatnya itu apa? Homer dengan narkoba. Oh, sama-sama memabukkan. Oh, berarti ciri-ciri orang yang narkoba, orang yang homer adalah dapat dilihat, oh dia mabuk. Kan bisa dilihat dengan panca indera atau dengan baunya dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Dipasti, tidak kemudian dugaan, oh orang itu mabuk, oh orang itu baunya nggak enak lah. Itu bukan dugaan karena sudah pasti. Kemudian yang ketiga, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya apa? Munasabah itu keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum, sehingga apa? Adanya mengakibatkan hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Jadi sifatnya itu artinya berfungsi. Oh, karena ini homer, karena ini narkoba, ini adalah memabukkan, berarti gara-gara mabuk ini loh. Nah, gara-gara mabuk inilah yang membuat seseorang itu kemudian diharamkan untuk minum homer atau untuk memakai narkoba. Nah, itu contohnya kias. Yang terakhir, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada al-aslu saja, akan tetapi apa? Juga terdapat pada al-far'u. Jadi antara homer, antara narkoba itu sama ilatnya. Homer juga memabukkan, narkoba juga memabukkan. Jadi sama. Itu disebut dengan syarat-syarat daripada ilat. Kemudian macam-macam kias. Kias itu nanti contohnya ada macam-macam. Yang pertama kias aula. Kias aula itu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan al-far'u lebih utama mendapatkan hukum daripada asal. Contoh-contoh seperti ini. Mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya. Ini hukumnya adalah haram karena sama-sama menyakiti. Nah, contoh kias aula itu tadi, fala taqul lahuma ufin. Itu di Al-Qur'an ada contoh fala taqul lahuma ufin, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada orang tuamu. Maka kias aula itu adalah lebih utama. Misalkan, bagaimana hukumnya memukul orang tua? Nah, jadi alfar'u tadi lebih hukumnya itu lebih utama dibandingkan dengan al-aslu. Jadi bagaimana hukumnya memukul orang tua? Memukul orang tua itu hukumnya haram
dikiaskan sama dengan hukum mengatakan atau membentak kepada orang tua. Kalau membentak saja, mengatakan saja kepada orang tua itu hukumnya haram, maka memukul pun tambah lebih haram. Maka itu disebut dengan kias aula. Jadi yang dikias itu memukul orang tua hukumnya bagaimana? Dikiaskan dengan dalil yang sudah ada, yaitu dalil membentak atau mengatakan kepada orang tua. Kemudian yang kedua ada kias musawi. Kias musawi itu hukumnya sama. Keadaan antara al-aslu dengan al-far'u itu sama hukumnya. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim. Itu kan sama kan. Jadi contoh misalkan ada bagaimana hukumnya memakan harta anak yatim, haram, jelaskan di Al-Quran sudah ada di sini. Ya, sudah ada. Maka sama-sama dia itu masuk neraka. Nah, sama halnya dengan bagaimana membakar harta anak yatim. Ya, sama, memakan atau membakar atau nanti termasuk melukai anak yatim, itu juga sama hukumnya menjadi sama-sama haram. Maka itu disebut dengan kias musawi. Yang ketiga ada kias dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contoh misalkan, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat. Dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Ini artinya tidak wajib, gitu loh. Itu namanya kias dilalah. Jadi harta anak kecil yang dia itu sudah balik dalam hal wajib membayar zakat. Nah, itu kan tidak wajib. Artinya, anak yang belum balik meskipun dia kaya, maka dia tidak wajib membayar zakat. Maka ini tidak bisa dikiaskan dengan kias orang dewasa yang sama-sama dia memiliki harta. Itu namanya kias dilalah. Kemudian yang keempat, kias sabah. Kias sabah itu kias yang keadaan fal'u itu bolak-balik antara dua. Contohnya misalkan, hamba sahaya itu budak. Hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, ini hukumnya apakah dalam masalah wajib doman, ganti rugi? Nah, itu ia dikiaskan dengan orang yang merdeka. Karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik. Nah, persamaannya dengan harta itu lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka. Karena ia dapat dijual, dikuasai, atau dihibahkan, atau diwakafkan. Nah, ketika ini ada seorang budak yang cacat karena mungkin dilukai oleh orang lain, maka wajib enggak untuk juragannya itu wajib mengganti rugi, maka ini menjadi bolak-balik. Bagaimana dikembalikan lagi kepada juragannya. Apakah juragannya itu mau yang namanya mengganti rugi atau tidak. Nah, itu namanya kias sabah. Yang kelima, kias adwan atau adna. Kias adna itu adalah kiasnya al-far'u itu lebih rendah hukumnya dibandingkan dengan al-aslu. Kalau tadi aula itu adalah yang dikias al-far'u itu lebih tinggi hukumnya, kalau ini beda, kebalikannya. Al-far'u itu lebih rendah hukumnya daripada al-aslu. Contoh, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat sama-sama berbangga-banggaan. Yang tidak boleh, yang haram itu adalah ketika memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Namun jika memakai perak itu kan tidak apa-apa. Maka tidak bisa dikiaskan antara seorang laki-laki memakai perak dikiaskan dengan haram karena memakai emas itu tidak bisa. Maka itu disebut dengan kias adna atau kias aduan. Nah, kemudian ini sudah selesai pembahasan kita pada kesempatan kita kali ini. Jika nanti ada beberapa pertanyaan, silakan ditanyakan tentang kejelasan daripada sumber hukum Islam, yaitu ijma dan qiyas. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.